Film ini punya budget setara APBD Kota Solo tahun 2026. Iya, bahkan lebih gede dikit. Tapi pas ngeliat adegan kota hancur lebur, anehnya banyak orang nggak ngerasain apa-apa. Napas kalian biasa aja, jantung nggak berdebar, dan nggak ngerasa empati ke jutaan orang yang nasibnya kurang beruntung itu. Tapi, giliran kalian nonton film indie budget murah seadanya, di mana jari karakter nggak sengaja kekelupas, kalian langsung meringis, ngerasa ngilu seolah jari kalian sendiri yang kena. Kenapa bisa gitu? Apakah scene ledakan seharga satu kota kalah sama satu luka kecil? Apakah budget raksasa itu ternyata bukan jaminan? Admin sering banget nemu anomali kayak gini. Ternyata beberapa film modern lagi kena penyakit yang bikin visual mereka kerasa makin artificial. Daripada bingung, mending kita main real or fake. Kalian lihat dua apel ini. Ya, bisa kalian tebak lah, mana yang fake. Yang ini. Apel ini terlalu sempurna untuk sebuah apel. Saat melihat sesuatu yang terlalu sempurna, otak kita langsung teriak kalau ini bohong. Ini juga berlaku di CGI film. Biar paham kenapa CGI mahal bisa bikin kita gagal sedih, kita harus masuk ke dapur studio visual effect. Di dunia compositing, ada satu aturan emas. CGI itu harus sopan ke dunia asli. Maksudnya sopan tuh gini, objek digital itu harus tunduk ke hukum fisika. Dia harus bisa ngehalangin cahaya matahari beneran, mantulin warna yang ada di sekitarnya, harus bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dan masih banyak lagi, yang kalau dijelasin satu-satu, video ini bakal jadi video tutorial. Tapi masalahnya, mesin render komputer itu kerjanya terlalu kaku. Komputer itu nggak peduli sama hukum alam di dunia nyata. Kalau nggak ada orang yang ngatur di belakang layar. Kalau orang yang ngatur ini gagal maksa komputer buat sopan ke dunia asli, hasil CGI-nya bakal kelihatan floaty, alias ngambang. Dan di titik inilah terjadi disonansi kognitif, alias benturan di otak kalian. Gambar 3D-nya emang kelihatan jelas di layar, tapi otak kalian langsung nolak karena benda itu nggak punya berat, dan nggak ngasih dampak apa-apa ke lingkungan sekitarnya. Contoh aslinya ada di film Pacific Rim Uprising. Ada robot segede gedung pencakar langit bisa nendang alat taekwondo. Itu udah aneh. Yang lebih aneh, gedungnya nggak hancur. Padahal di scene lain itu terbukti kalau gedungnya emang ternyata mudah hancur. Coba lihat adegan ini. Rasanya aneh kan? Lihat makhluk segede ini bisa gerak selincah itu. Kalau ukurannya sebesar manusia, mungkin masih masuk akal. Tapi ini ukurannya 48 kali lipat ukuran manusia normal. Agak sayang, padahal film pertamanya itu gerakannya bagus banget. Kerasa banget kalau yang gerak ini robot raksasa. Kalian tahu nggak tugas paling berat seorang compositing artist? Tugasnya itu bukan bikin naga jadi kelihatan lebih tajam, tapi justru merusak dan mengotori objek 3D yang udah capek-capek dibuat. Kenapa? Karena di dunia nyata itu nggak pernah ada yang steril, nggak pernah 4K bersih tanpa cacat. Kamera yang biasa dipakai syuting itu sebenarnya alat yang cacat. Dia punya banyak kecacatan, kayak chromatic aberration, lens distortion, dan noise. Selama 100 tahun lebih semenjak film pertama rilis, otak manusia itu ngalamin yang namanya kultivasi di ranah visual. Otak kita udah dikondisikan buat percaya kalau kecacatan kamera, kayak gambar yang agak kasar, atau pinggiran lensa yang buram, itu bukti sah kalau bukan barang palsu. Begitu CGI datang dengan kondisi yang terlalu mulus, mata kita itu langsung nyari tekstur kasar dan pinggiran lensa yang blur tadi. CGI itu justru harus dicacatin dulu, biar bisa dapat izin masuk ke otak kita tanpa dianggap aneh. Karena CGI yang terlalu sempurna itu melanggar tata bahasa visual yang udah ditanamkan ke otak kita dari kecil. Bahkan dari kakek buyut kita. Admin kasih perbandingan biar asik. Coba lihat film The Flash tahun 2023. Banyak banget adegan lari di film ini dikritik karena kelihatan aneh banget. The Flash itu larinya kenceng, tapi anehnya kelihatan kayak main ice skating di aspal. Masalah utamanya itu ada di satu hukum fisika dasar. Ya, gaya gesek. Waktu kita lari di dunia nyata, kaki kita itu harus nginjek tanah, ngunci di satu titik, dan nolak ke belakang buat nyiptain gaya gesek. Telapak kaki kita itu pasti nempel di apapun yang kita injak. Tapi di film ini pergerakannya jadi kacau balau.
Di dunia animasi itu ada penyakit yang disebut foot sliding, alias kaki selip. Ini terjadi karena mesin komputer gagal nyinkronin kecepatan kaki melangkah sama kecepatan majunya tubuh. Lucunya lagi, waktu film ini dirujak se-internet, sutradaranya Andy Muschietti malah ngasih pembelaan. Dia bilang CGI aneh di film ini itu disengaja. Alasannya biar penonton bisa ngerasain sudut pandang The Flash, yang lagi masuk ke dunia distorsi waktu pas dia lari kenceng. Ya logikanya boleh sih sebenarnya. Tapi studio lupa kalau otak manusia itu julid. Mau alasan sudut pandang distorsi kek atau apa kek. Kalau otak kita ngelihat ada manusia lari tapi kakinya berseluncur ngambang tanpa gaya gesek, ilusi realisme filmnya langsung hancur lebur. Sekarang bandingin sama The Creator sama Dune Part 2. Sutradara The Creator itu nggak mau syuting green screen di studio. Dia maunya syuting langsung di lokasi asli. Baru CGI-nya ditambahin belakangan. Karena basisnya di alam, CGI-nya dipaksa wajib berlutut ngikutin matahari asli. Mungkin pengerjaannya akan jadi lebih rumit daripada syuting green screen. Tapi hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Beda banget kan sama The Flash. Film Dune malah lebih ekstrim. Mereka syuting pakai Arri Alexa LF dan Mini LF yang gambarnya itu super tajam. Kelebihan kamera ini, gambarnya super tajam, resolusinya raksasa, dan sangat jago nangkap gambar di kondisi minim cahaya. Kekurangannya, gambarnya terlalu bersih dan terlalu steril. Terus, gimana caranya? Mereka pakai proses yang namanya digital to film to digital. Langkah pertama, mereka syuting. Kalau ini udah pasti. Langkah kedua, mereka nambahin CGI dan VFX. Langkah ketiga, setelah semuanya selesai, filmnya dicetak secara fisik ke pita seluloid Kodak 35 mm asli, dan keajaiban terjadi. Jadi gini, file komputer atau CGI itu kan bentuk dasarnya pixel, yang kotak-kotak dan kaku. Waktu cahaya dari file digital itu ditembak buat ngebakar bahan kimia di pita film, pixel yang kaku tadi dipaksa lumer ngikutin tekstur kristal kimia yang acak di pita seluloid. Hasilnya muncul bintik-bintik film grain yang 100% organik. Terus pinggiran objek CGI-nya jadi agak melebar atau pendar secara alami. Garis kaku CGI cacing pasir dan wajah aktor aslinya akhirnya menyatu, alias ngeblend di dalam tekstur kotor yang sama. CGI-nya udah nggak kelihatan kayak stiker tempelan lagi. Pita film yang udah sukses dikotorin tadi, itu di-scan ulang. Didigitalin balik masuk ke komputer buat dikirim ke bioskop dalam bentuk DCP, Digital Cinema Package. Kru film Dune itu keluar duit banyak cuman buat ngerusak gambar. Tapi hasilnya ya gila. Siapa coba yang nggak merinding lihat shot semegah ini? Emang sih, beberapa film Hollywood itu sekarang lagi dibutain sama arogansi teknologi. Mereka pikir semakin tinggi resolusinya, maka semakin emosional penontonnya. CGI dan VFX itu seni menipu mata. Harus bisa niru betapa rapuhnya alat yang kita pakai buat mandang dunia. Kadang hanya dengan berani ngotorin kesempurnaan, kita bisa berempati pada sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Kalau kalian gimana? Film apa yang CGI-nya bikin kalian pengen istighfar? Coba tulis di kolom komentar.